Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, para pemirsa yang saya hormati, perkenalkan nama saya bernama Fuad Usman. Barangkali satu-satunya periset rendang yang telah menghabiskan waktu selama 20 tahun lebih berkecimpung dalam riset and development rendang. Riset rendang saya mulai pada tahun 2001 ya, jadi dihitung sampai sekarang setelah 20 tahun, sudah 20 tahun lebih. Sebelumnya saya bekerja sebagai instruktur pemasaran di sebuah perusahaan asuransi asing yang bernama John Hancock Life Insurance Company, perusahaan multinasional joint venture antara Bumi Putra dan John Hancock Life Insurance Company dari Amerika Serikat. Pada tahun tersebut posisi saya cukup mapan ya untuk ukuran waktu itu. Saya berposisi sebagai instruktur pemasaran yang bertugas men-training agen-agen pemasaran di daerah Jawa dan Bali. Pada waktu itu saya tertarik akan masakan rendang. Dengan penuh risiko saya meninggal perusahaan saya yang sudah mapan tersebut. Lalu saya terjun menggeluti masakan rendang. Faktor rendang ini telah menjadi nation brandnya Indonesia. Tapi para pemirsa yang saya hormati, kita belum mendapatkan devisa dari masakan rendang kita banggakan ini. Bahkan dibanding dengan Indomie saja, rendang masih belum ada apa-apanya. Saya informasikan, pada tahun 2020, Indonesia mendapatkan 25 juta dolar dari ekspor produk Indomie. Dari Indomie saja, produk rendang ini bisa kalah. Padahal rendang itu masakan terlezat di dunia, milik Indonesia. Negara yang paling banyak menikmati keuntungan ekonomi dari nama besar rendang adalah Thailand. Kemana mereka mengekspor? Menurut Thai Board of Investment ya, TBI, bahwa jumlah restoran Thailand yang ada di luar negeri, di Amerika dan Eropa, di seluruh dunia mencapai 22.000 restoran. Nah, 22.000 restoran. Nah, kesanalah Thailand mengekspor produk-produk bumbu-bumbu masak, termasuk rendang dan rendang siap saji, yang menjadi captive market mereka. Petinggi-petinggi yang ada di Indonesia, yang terhormat Bapak Menteri pengambil keputusan DPR bahwa Cina memiliki satu perusahaan pengolahan makan yang memproduksi rendang kaleng. Bayangkan saja ya, apalagi yang tersisa kalau rendang pun sudah diproduksi oleh Cina. Nah, jadi masalahnya di mana? Masalahnya kenapa produk rendang yang begitu populer ya 2 kali diberitakan oleh CNN sebagai makanan terlezat di dunia. Gordon Ramsay baru-baru ini, selebriti chef dari Inggris, juga mempopulerkan rendang melalui National Geographic TV dalam acara The Uncharted, disiarkan oleh televisi National Geographic ke 72 negara di dunia. 72 negara di dunia dalam 43 bahasa. Itu promosi yang sangat luar biasa yang diberikan oleh stasiun TV National Geographic terhadap rendang, dan itu gratis. Kita sangat beruntung ya. Tapi gitulah kita selalu hanya terlena dengan nama besar rendang saja. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana nama besar rendang ini memberikan manfaat ekonomi, memberikan dolar, memberikan devisa kepada negara. Akar masalahnya pertama adalah mindset rendang sebagai lauk pauk pendamping makan nasi. Mindset rendang telah mengkerdilkan nama besar rendang dan juga membatasi konsumsi rendang. Nah, bayangkan saja kalau kita bicara rendang yang selama ini kita kenal, berapa banyak sih orang makan rendang per hari? Siapa yang makan rendang tiap hari? Sekali seminggu juga belum tentu. Dan kalau kita ekspor misalnya ke Jepang, betapa susahnya orang Jepang makan rendang yang segi empat tersebut dengan mie, dengan nasi. Mereka pakai sumpit. Lucu ya kalau kita mengekspor rendang ke Jepang. Lalu lucu juga ya kalau kita berbicara ekspor rendang ke Amerika Serikat. Jadi sulit orang Amerika makan rendang dengan burger, dengan pizza dan sebagainya. Jadi mindset rendang selama ini adalah rendang yang ada di warung Padang. Yang kedua ini adalah rendang itu produk tradisional. Cara memasaknya masih tradisional. Produk varian juga masih tradisional, bahan baku juga masih tradisional, konsumsinya pun masih tradisional. Jadi rendang itu dimasuk dalam produk yang masih tradisional. Bayangkan saja, kalau produk tradisional itu kalau diproduksi, kalau ada permintaan lagi, sulit mencapai skala ekonomi dalam berproduksi. Biayanya akan mahal. Nah, coba diselidiki di toko online, di Tokopedia atau dimanapun juga ya, bahwa rata-rata harga rendang Indonesia ini 250.000 per kilo. Rendang 250.000 kilo, rendang 16 potong, beratnya rata-rata 70 gram itu, 60 sampai 70 gram, harganya seperempat juta. Bayangkan itu kan ya, kurang masuk akal. Walaupun ada pembelinya ada ya, tapi tidak akan banyak membeli. Sebagai
perises, ya saya tidak hanya mendiagnosa masalah, tapi saya juga harus mencari solusinya agar produk rendang ini bisa dimaksimalkan nilai tambahnya, bisa memberikan manfaat ekonomi yang banyak terhadap bangsa dan negara, bisa mendatangkan devisa. Produk rendang harus memenuhi 3 syarat industri makanan olahan kelas dunia. Syarat yang pertama adalah kompetitif. Syarat yang kedua adalah compliant. Syarat yang ketiga adalah compatible. Ada hukum besi dalam industri makanan olahan yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama adalah lowering the cost, no compromise for quality. Harga murah, kualitas prima. Dalam bahasa sehari-harinya, pelestarian sehari di Indonesia kita katakan harga kaki 5, mutu bintang 5. Loh, bagaimana bisa? Biasanya kualitas prima identik dengan harga mahal. Bisa melalui inovasi bahan, inovasi proses produksi, inovasi produk dan sebagainya. Syarat yang kedua harus dipenuhi oleh produk rendang agar bisa diekspor adalah compliant. Compliant itu adalah mematuhi sertifikasi standar keamanan pangan internasional yang dirumuskan dalam kaidah Good Manufacturing Practices. Rendang harus memiliki beberapa sertifikat. Itu suatu garis. Yang pertama adalah SNI, Standar Nasional Indonesia. Sertifikat yang pertama SNI. Yang kedua MD, ya merek dalam negeri itu dikeluarkan oleh BPOM. Yang ketiga sertifikat halal. Yang keempat ISO 2008, yaitu mengenai keamanan pangan. Kemudian yang kelima adalah HACCP atau HACCP, Hazard Type Analytical Critical Control Point. Yang ketiga adalah compatible. Ya, agar kita bisa memaksimalkan nilai ekonomi dari produk rendang ini, produk rendang itu harus compatible. Ya, jadi compatible. Rendang ini harus compatible, artinya bisa disandingkan, dikawinkan, diintegrasikan, disatukan dengan berbagai macam masakan dari penjuru dunia. Kita bisa sandingkan rendang dengan sushi di Jepang, dengan pizza di Amerika, dengan burger di Amerika Serikat, dengan taco di Meksiko, dengan kebab di Arab. Itu kuncinya ada di inovasi. Lalu, dari mana kita mulai? Kita cari industri hulu dari produk hulu dari rendang sendiri. Produk hulu atau industri hulu dari rendang itu adalah bumbu rendang. Jika kita menguasai industri hulu, maka industri downstreamnya, downstream sekunder dan downstream tersier itu akan lebih mudah. Nah, dari hasil penelitian saya selama bertahun-tahun, saya menemukan formula bumbu rendang yang saya namakan sari rendang. Formulasi bumbu rendang sari rendang akan menjadikan produk-produk rendang menjadi produk-produk yang kompetitif dengan harga yang murah dan juga compliant, yaitu bisa mengikuti standar keamanan pangan nasional maupun internasional, dan juga menjadi compatible, yaitu bisa disandingkan dengan berbagai masakan dari berbagai penjuru dunia. Bumbu rendang sari rendang akan menjadikan produk rendang menjadi trendsetter industri makanan nasional maupun internasional. Saya mengundang para investor untuk menggali harta karun Indonesia ini yang sungguh nyata di depan mata. Be in the gold mine before gold rush. Untuk mengetahui betapa besarnya potensi rendang dan produk-produk terkait, silakan menyaksikan video berikut. Selamat menyaksikan.
Teman-teman.